Puji Tuhan, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita masuk dalam pemahaman Alkitab kita dalam kitab Imamat. Hari ini kita belajar dalam kitab Imamat pasal 8 ayat ke-6. Sungguh panjang ya perjalanan kita dari Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal 8. Sudah 1 bulan lebih kita belajar ini setiap hari, bukan hanya seminggu sekali tetapi setiap hari kita memahami atau belajar dalam kitab Imamat. Puji Tuhan, kalau saudara tetap setia, saudara tetap mengikutinya, saya percaya semakin hari hidup saudara semakin sempurna di hadapan Tuhan. Mari kita baca dalam Imamat pasal 8 ayat ke-6. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama. Maka disuruh Musa akan Harun dan akan anak-anaknya pun datang hampir. Lalu dibasuhkannyalah mereka itu dengan air. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Harun dan anak-anaknya laki-laki dibasuh dengan air. Dalam Imamat 8 ayat ke-6. Pelayan-pelayan Tuhan harus dicuci dengan air sampai bersih. Ada dua arti kata air, yaitu air di kolam pembasuhan, artinya di sini adalah air dalam atau air dari kolam pembasuhan, dan air firman Tuhan untuk penyucian lebih lanjut. Efesus 5 ayat ke-26. Pelayan-pelayan Tuhan harus disucikan dalam pelantikan atau dalam permulaannya. Harus dipilih orang-orang yang sungguh-sungguh mau dan sudah disucikan. Saudara-saudariku, ada banyak ayat-ayat yang dapat dipakai untuk penyucian ini. Misalnya 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13, Titus pasal 1 ayat 6 sampai 9 dan sebagainya. Orang yang belum bertobat, belum lahir baru, masih cinta dosa, belum dapat cinta kebenaran, itu belum dapat diberi tanggung jawab pelayanan. Harus orang-orang yang sudah bertobat dan lahir baru dan mau disucikan. Tiap-tiap pelayan pekerjaan Tuhan, baik formal dalam gereja maupun di luar gereja, perlu memperhatikan hal ini. Musa menyucikan Harun. Ingat, Harun itu kakak Musa, tetapi Musa adalah Nabi Allah, dan Harun dengan rendah hati menurut pada adiknya, tetapi lebih tepat aziz Allah untuk disucikan. Jangan pelayan-pelayan Tuhan berontak dan melawan Tuhan waktu disucikan. Ditunjukkan salah atau dosa-dosanya, diterangkan kekurangan-kekurangannya, supaya semua boleh menjadi suci di hadapan Tuhan. 2 Timotius 2 ke-15. Semua pemimpin-pemimpin dalam ladang Tuhan wajib menyucikan semua hamba-hamba Tuhan lainnya yang di dalam tanggung jawabnya. Bukan dengan sombong dan dalam roh pemerintah, tetapi dengan rendah hati. Juga Tuhan Yesus menyucikan kaki murid-muridnya. Suatu pekerjaan yang hina dalam Yohanes 10 ayat ke-14. Mengapa pekerjaan membasuh ini hina? Sebab Tuhan Yesus merendahkan diri, duduk di kaki murid-muridnya dan mencuci kakinya. Orang yang mau menyucikan diri harus rendah hati, baru ia akan berhasil membersihkan kotoran-kotoran perjalanan hidup saudara-saudaranya yang lain. Jangan merasa lebih besar, tetapi dengan lemah lembut menyucikan dosa-dosanya. Memang tidak semuanya suci. Yudas tidak dapat disucikan sekalipun sudah dicuci dalam Yahya 13 ayat ke-10. Sebaliknya, semua pelayan-pelayan Tuhan juga harus dengan rendah hati mau disucikan. Saudara-saudariku, semua pelayan-pelayan dalam gereja, baik itu kor, musik, sekolah minggu, administratif, tim doa, pelayan-pelayan khusus, dan sebagainya, juga pelayan di luar gereja harus disucikan sehingga Allah berkenan selalu dan menyertainya. Di Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, penyucian ini bukan satu kali, tetapi berkali-kali, setiap kali, sehingga kita selalu berdiri benar
di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku, lebih baik lagi kita ini memeriksa diri sendiri sebelum dicuci oleh Musa-Musa. Menyucikan diri sendiri itu lebih indah, sebab kita dapat memeriksa lebih ke dalam, lebih bersih, dan lebih sungguh-sungguh. 1 Korintus 11 ayat ke-28. Menguji diri sendiri dalam terang firman Tuhan dan kesaksian Roh Kudus di dalam hati. Roma 9 ayat 1. Daud suka memeriksa dengan rutin. Mazmur 139 ayat ke-23 sampai ke-24. Tetapi ini mungkin kurang sakit. Ya, tetapi sungguh-sungguh perlu sekalipun sakit atau tidak. Sebab tanpa disucikan, pekerjaan Tuhan dinajiskan. Tidak mungkin diperkenan Tuhan. Tak mungkin berbuah-buah dari Tuhan. Semua ini diperlukan dalam pentabisan imam-imam, supaya didapat imam-imam yang memperkenankan Tuhan. Tanpa demikian, pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan tak mendapatkan berkat dan rahmat Tuhan. Tetapi dengan imam-imam yang ditabiskan, hasilnya luar biasa. Bala kematian dipadamkan dalam Bilangan 16 ayat ke-47. Israel didamaikan dengan grafirat yang dibuat Harun. Dan dalam tiap-tiap perkara ada seorang imam besar di hadapan Allah. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.